Bab 033. Dret, dret, dret ponsel Zidane bergetar. Ada apa Han? Ucap Zidane setelah menggeser tombol jawab pada ponselnya. Ia berjalan menjauh dari mereka. Sedangkan Sam masih berdiri di posisinya, menatap Farah dengan intens. Via dan Farah terkesiap setelah Zidane mengeluarkan suaranya. Mereka langsung mengarahkan pandangannya ke arah Zidane dan Sam berada. Ada perasaan aneh saat tatapan mata Farah dan Sam bertemu. Farah merasakan hal yang berbeda ketika ia menatap Han. Entah apa itu, Farah belum bisa memastikannya. Via memandang Zidane yang sedang berjalan menjauh dengan sendunya. Ia sangat mencintai Zidane, tapi apa yang harus ia lakukan untuk membuat ibu dari Zidane itu mau menerimanya? Via juga tak ingin menyerah. Ia tak ingin pasrah begitu saja menerima bahwa ia harus melepaskan pria yang dicintainya itu pada wanita lain. Tidak, Via pun memiliki sisi posesifnya. Ia pun tak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu apa? Apa yang harus ia lakukan untuk membuktikan dirinya? Bahwa ia juga pantas untuk bersanding dengan Zidane, seseorang yang sangat sukses dan disegani semua orang. Mata Via menatap tajam pada satu titik. Ia mengepalkan tangannya di samping. Via telah membulatkan tekadnya untuk menjadi wanita yang patut untuk dibanggakan, bagi ayahnya terutama lalu untuk Zidane dan selebihnya untuk membuktikan diri pada wanita tua itu juga pada khalayak bahwa hanya ia bahkan yang pantas mendampingi Presdir Zidane yang terhormat. Zidane kembali dengan wajah tak bersahabat. Ia mengerutkan alisnya sambil berjalan mendekat. Dengan kasar ia menarik kursi di sebuah mini bar dekat dapur. Kemudian ia memutar tubuhnya agar bersandar pada meja. Ia menengadahkan kepalanya. Pikirannya sedang bekerja sekarang. Via memilih untuk tidak mengatakan apapun. Mereka semua tersihir oleh aura Zidane yang nampak suram. Mencekam, adalah gambaran suasana kali ini. Setelah mencuci tangannya dengan sabun, Via bergegas menghampiri Zidane. Ia meringsek ke dalam dekapan Zidane. Via memeluk Zidane dari samping. Ada apa? Tanya Via lembut. Zidane masih berdiam dengan pikirannya. Tak ada satu patah kata pun terlontar dari mulutnya. Ia hanya memandangi Via sembari mengusap lembut pipi putih nan mulus milik Via. Zidane, Via merajuk menginginkan prianya itu untuk bicara. Rasa penasaran membanjiri benak Via. Tidak apa-apa, sayang, ucap Zidane lembut dan mencium pucuk kepala Via. Hei, bisakah kalian menghormati kami yang masih berada di sini? Kasihanilah aku yang masih sendiri ini Kak, ucap Sam sambil lalu meninggalkan mereka ke arah depan. Sam juga dilanda rasa penasaran, namun ia urungkan untuk bertanya. Instingnya mengatakan bahwa ia harus menyingkir agar Zidane dapat dengan leluasa berbicara padanya. Entah berita apa yang baru saja Zidane terima, hingga auranya begitu suram dan mencekam. Tidak, Zidane, aku harus ikut bersamamu. Dia ayahku, jadi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Meski hal terburuk sekalipun, aku harus tahu. Aku berhak atas hal itu, ucap Via tegas. Namun tubuhnya gemetar, rasa takut dan cemas melanda dirinya. Matanya sudah memerah menjadi kolam untuk air matanya. Flashback on. Katakan Zidane, ada apa sebenarnya? Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku, ucap Via yang kini sudah menghadap ke arah Zidane. Jantungnya berderak cepat, firasatnya merasakan sesuatu yang tidak baik terjadi. Zidane terlihat tenang menanggapi Via, tapi sorot matanya tak dapat menyembunyikan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Kegundahan yang melanda Zidane untuk mengatakan sesuatu pada Via sangatlah besar saat ini. Dan Via mampu menangkap hal itu. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Ia harus tahu, harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keraguan pun merasuk ke lubuk hati Zidane. Ia sungguh tak mampu menyampaikan berita yang nantinya akan membuat wanitanya terpukul. Zidane sangat mencintai Via, ia tak ingin melihat Via bersedih. Rasa sakit yang Via derita nantinya, Zidane tak ingin menjumpainya. Jika bisa,
Rasanya ingin hanya ia yang merasakan sakit dalam batinnya nanti. Tapi bagaimanapun juga, Via harus mengetahui hal ini. Karena Via adalah orang yang paling tepat mendengar hal ini pertama kali. Zidane mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Namun lidahnya keluh, lidahnya seakan tak mendukung apa yang akan Zidane ucapkan pada Via nantinya. Tidak ada, sayang. Sebentar aku ada perlu dengan Sam. Nanti aku kembali lagi, oke. Kau teruskan saja masaknya. Perutku sudah sangat lapar, ucap Zidane sedikit manja. Akhirnya ia tetap tak mampu mengatakan kebenarannya. Ia pun melangkah meninggalkan Via yang masih memasang wajah heran dan pemasaran yang membuncah. Farah menatap Via yang tengah memandangi Zidane yang menjauh. Ia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi bukan saatnya untuk bertanya. Ia memilih tugas untuk menghibur sahabatnya agar Via lupa dengan urusan menyangkut Zidane. Ayo kita lanjutkan lagi masaknya, ajak Farah riang sambil mendorong Via menuju kompor. Kita masak yang enak-enak ya. Supaya para lelaki makin cinta, haha, ucap Via berusaha seriang mungkin tanpa sadar apa yang diucapkannya. Para lelaki, makin cinta, siapa? Sam ya, ucap Via terputus-putus sambil mengernyit dan meledek Farah akhirnya. Apa-apaan kau ini? Baiklah, akan aku beri garam yang banyak supaya dia cepat meninggal, ucap Farah bersungut-sungut. Enak saja kau, masih ada Zidanku, jika dia juga memakan masakan yang kau masak lalu dia meninggal bagaimana? Dan jika hal itu terjadi akan aku pecat kau sebagai sahabatku, ucap Via sambil berkacak pinggang dan memasang wajah garangnya. Baiklah, ampun Nona, saya tidak akan melakukannya, ucap Farah lucu sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Mereka pun tergelak bersama. Farah tersenyum sendu menatap Via yang tengah tertawa. Akhirnya usahanya tidak sia-sia, ia berhasil membuat Via melupakan rasa penasarannya terhadap Zidane. Zidane melempar tubuhnya ke sofa panjang dan menengadahkan kepalanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sam yang berada di sofa tunggal dan sedang men-scroll ponselnya untuk mengecek beberapa laporan pun sedikit kaget dengan suara Zidane yang menimpa sofa dengan keras. Ia hanya menatap kakaknya datar tanpa mengeluarkan pernyataan satupun. Han baru saja memberi kabar buruk. Aku sungguh tak sanggup mengucapkannya pada Via, ucap Zidane terdengar menyedihkan. Apa yang terjadi? Tanya Sam singkat. Sam menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya sekaligus. Rasanya sangat berat lidahnya bergerak bahkan untuk Sam sekalipun. Ia berjalan menuju teras dan mendudukkan diri di sebuah kursi. Zidane merogoh saku celananya, ia mengambil rokok dan juga korek untuknya. Zidane menyesapkan sebatang rokok yang menyala pada bibirnya, kemudian ia mengepulkan asapnya ke udara. Ia berusaha menenangkan diri sambil memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Sam menghampiri kakaknya yang sedang terlihat berpikir. Raut wajah Sam menjelaskan kekhawatiran yang hinggap pada dirinya. Ia sudah tak sabar untuk bertanya pada kakaknya. Kak, Sam menepuk bahu Zidane. Zidane nampak enggan menanggapi apapun kali ini. Perintahkan Via dan Farah untuk bersiap. Kita akan berangkat sekarang, perintah Zidane dingin tanpa menoleh ke arah Sam sedikit pun. Kenapa Farah juga? Zidane langsung memotong pertanyaan Sam. Aku ingin dia menemani Via kali ini, jawabnya. Sam segera memberitahukan kepada Via dan Farah untuk bersiap. Awalnya kedua wanita itu nampak bingung. Bahkan Sam pun tak dapat menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Pasalnya dirinya pun tak mendapat jawaban apapun dari kakaknya. Kemudian Via dan Farah beranjak menuju kamar Via untuk bersiap-siap. Tak sampai 10 menit dengan berlari kecil Via dan Farah menuruni anak tangga menuju teras di mana Zidane sudah terlihat rapi dengan jasnya, meskipun dia tengah memakai pakaian santai saat ini. Raut wajah Zidane tak bersahabat, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berempat berada di dalam satu mobil. Sam menyetir mobil sesuai arahan dari Zidane sebelumnya dan di sampingnya terdapat Farah yang hanya memandang lurus ke depan.
Dan di kursi belakang, terdapat Via dan Zidane yang juga hanya terdiam. Suasana nampak hening, ada yang ingin bertanya namun ada juga yang tak ingin menjawab apapun. Mereka berpadu dengan pikiran mereka masing-masing. Kruk, kruk, kruk hingga suara perut Via menghentikan keheningan itu. Zidane menipiskan bibirnya. Ia meraih pinggang Via agar mendekat ke arahnya. Maafkan aku, sayang. Aku jadi melupakan bahwa kita semua belum makan siang, ucap Zidane lembut. Katakan dulu Zidane, sebenarnya ada apa? Tanya Via dengan raut wajah memelas. Nanti sayang, nanti kita semua akan mengetahui kepastiannya. Aku bahkan tak dapat menjelaskan apapun sebelum mengetahuinya dengan mata kepalaku sendiri, ucap Zidane lembut kemudian ia melempar pandangannya ke arah luar jendela. Namun tangannya tetap menjaga Via agar berada dalam dekapannya. Farah dan Sam yang berada di kursi depan hanya bisa memasang dengar dan saling melempar pandangan yang mengakibatkan rasa gugup mendera pada diri mereka masing-masing. Mobil memasuki area bandara, Sam menghentikan mobilnya di lobi tepat di hadapan 3 orang suruhan Zidane. Sam melemparkan kunci mobil itu asal pada mereka, dan salah satunya pun dengan mudah bisa menangkap kunci tersebut. Kedua pasangan itu jalan beriringan masuk ke dalam bandara menuju jet pribadi yang telah disiapkan oleh orang suruhan Zidane. Sebelumnya mereka sudah makan siang di salah satu lounge VIP di dalam bandara. Farah duduk di sebelah Sam, sedangkan Via duduk bersebelahan dengan Zidane yang masih enggan membuka suara namun tangannya tetap menggenggam erat tangan Via. Wajah Via berubah murung sejak tadi memandangi Zidane yang tak kunjung membuka suara. Ia menarik tangannya perlahan dan melipatnya di depan perutnya. Via mengalihkan pandangannya ke arah lain, membuang muka dan mengalihkan pandangannya dari Zidane. Zidane menyadari pergerakan pada genggaman tangannya pun langsung menoleh ke arah Via yang kini sudah memalingkan wajahnya. Via memberi isyarat bahwa ia sudah tak tahan dengan bungkamnya mulut Zidane saat ini. Zidane menatap Via sendu, lidahnya keluh, masih tak mampu untuk menjabarkan segalanya. Tangannya mengambang di udara, berusaha menggapai tangan Via. Namun ia mengurungkan niatnya, Zidane menarik kembali tangannya dan menatap ke arah luar, lagi. Sudah 30 menit dan pesawat mereka telah mendarat sempurna di Bandara Kotaka. Zidane, Via, Farah dan Sam keluar dari pesawat secara bergantian. Mereka telah disambut sebuah mobil hitam mewah. Sam dan Farah sudah masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Kini Zidane mengulurkan tangannya pada Via untuk membantunya menuruni tangga terakhir dan masuk ke mobil. Tangan Via menggantung di atas telapak tangan Zidane yang menyambutnya. Via masih kesal dengan sikap Zidane yang masih bungkam, ia urungkan dan menarik tangannya ke bawah dengan cepat. Ia langsung berjalan melewati Zidane begitu saja. Tapi saat akan memasuki mobil, Zidane menarik lengannya hingga Via pun masuk dalam dekapan Zidane. Maafkan aku, Via, ucap Zidane lemah seraya mencium pucuk kepala Via. Maaf karena aku tak sanggup berbicara, lanjutnya saat merasa Via masih terdiam. Zidane mengendurkan dekapannya supaya ia dapat melihat wajah Via dengan jelas. Via, yang dipanggil mendongakkan kepalanya ke arah Zidane dengan ekspresi tak terbaca. Dengarkan aku, kelak apapun yang terjadi, kau harus ingat bahwa akan selalu ada aku yang sangat mencintaimu. Aku tak akan membiarkanmu terluka. Aku akan selalu menjaga dan melindungimu dengan segenap kekuatan yang kumiliki. Kelak, akan selalu ada aku yang selalu menemanimu. Aku sudah berjanji akan membuatmu bahagia, Via, tutur Zidane kemudian mengecup kening Via dalam-dalam hingga matanya terpejam. Sejenak Via terlena oleh perpaduan bibir mereka yang lumayan panas. Tapi kemudian otaknya bekerja, ia masih dilanda penasaran yang belum terobati sejak tadi. Via menghentikan pagutan bibirnya pada bibir Zidane dan kening mereka pun saling berpautan. Dada mereka naik turun dengan ritme yang lumayan cepat. Mereka masih berebut oksigen untuk mengisi rongga dada mereka. Mata Via mulai berubah sendu, lagi. Tolong, Zidane, katakanlah, aku tahu kau sangat mencintaiku,
hingga kau tak ingin melihatku sakit. Tapi kumohon, jangan membuatku seperti ini. Sikapmu menjelaskan sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku berjanji, aku akan jadi wanita yang kuat, ucap Via bersungguh-sungguh sambil terus mendekap Zidane. Zidane menghembuskan nafasnya panjang berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara pada Via. Kita akan ke rumah sakit sekarang, hanya itu yang bisa kukatakan saat ini. Sisanya kita akan mengetahui setelah sampai di sana. Dan kumohon jangan menangis, oke? Aku tak sanggup melihatmu menitikkan satu tetes pun air mata, ucap Zidane dengan tenang dan nada yang begitu lembut. Ucapannya menghanyutkan namun tetap tersirat teka-teki yang mulai Via susun sedikit demi sedikit. Kedua tangannya masih setia mendekap tubuh Via menjadi pondasi bagi wanitanya agar tak terjatuh ketika wanitanya yang cerdas ini menemukan sesuatu dari ucapannya. Ayah? Tanya Via lemah seraya memegangi tangan Zidane yang merangkul tubuhnya. Ia menyentuhnya, memegangnya supaya Zidane mau mengatakan kepadanya. Ia serius dengan pertanyaannya kali ini. Tanpa menjawab Zidane mengangguk pelan dan wajahnya berubah suram. Tangan Via terjatuh lemas. Sekujur tubuhnya melemah, jantungnya berdetak tak karuan. Ia terhuyung akan jatuh, namun itulah gunanya Zidane mendekapnya erat. Membantunya menjadi penopang tubuhnya yang lemah saat ini. Zidane menenggelamkan wajah Via pada dadanya agar Via bisa menumpahkan perasaannya. Namun bukannya menangis, Via hanya terdiam dengan tubuh gemetar. Tangannya mengepal kuat di samping, ia menahan emosi yang berkecamuk dalam hatinya. Ada apa? Mengapa? Semua pertanyaan itu menyelimuti benaknya. Matanya berkabut, ia menahan semua emosinya sekuat mungkin hingga tak ada setitik air mata pun jatuh di sana. Zidane menyadari pakaiannya yang tetap kering pun mengendurkan pelukannya untuk mengawasi ekspresi Via saat ini. Dilihatnya Via hanya terdiam tanpa emosi nampak di wajahnya. Zidane memegangi kedua pundak Via dengan erat bahkan meremasnya. Ia malah mengkhawatirkan keadaan Via yang seperti ini. Zidane kembali mengeratkan pelukannya pada Via. Ia membenamkan seluruh wajah Via pada dadanya. Ia menghujani kepala Via dengan ciuman. Hati Zidane sakit melihat Via yang seperti ini. Apalagi nanti jika mereka sudah sampai di rumah sakit. Akan seperti apa lagi rasa sakit yang harus ia terima. Zidane mengajak Via masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan lapangan luas di mana banyak pesawat terparkir di sana. Farah memperhatikan Via yang masih diam dengan tatapan kosong. Farah hendak bertanya, tapi urung ia lakukan karena Zidane sudah terlebih dulu memberinya isyarat untuk diam dengan menggeleng pelan. Akhirnya Farah hanya bisa menggenggam tangan Via erat, menyalurkan energi positif padanya. Karena Farah bahkan sampun tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hanya hening melingkupi ruang terbatas mobil itu. Petang menjelang, semburat jingga menyembur pada permukaan awan. Menampakkan keindahan sore yang tak selalu sama indahnya dengan nasib beberapa insan. Begitu pula dengan Via yang tengah menyentuh kaca bening pembatas ruangan di mana ayahnya dirawat. Ia sedang memandang ayahnya dengan tatapan kosong. Namun di tenggorokannya seperti terdapat batu besar yang menahannya untuk histeris. Via hanya bisa menangis dalam diam dengan tangan gemetar. Hidupnya penuh ironi, di saat ia tengah berbahagia karena baru saja mendapatkan cintanya kemudian ibu dari lelakinya tak merestuinya. Dan di saat ia sudah yakin akan bangkit dari keterpurukan itu untuk menjadi pantas berdiri di samping lelakinya, di mana saat ini ia membutuhkan dukungan dari ayahnya. Nyatanya kini ayahnya malah tengah berbaring di ranjang dingin rumah sakit. Dengan berbagai peralatan yang membantu menjaganya untuk tetap hidup. Berteriak, menangis, menjerit bahkan rasanya ia sudah tak sanggup. Via memilih diam, sambil merasakan sakit dalam batinnya.